Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamul mukhlasin sayyidina wa nabiyina wa qurrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini ma'unah Allah masih menyertai Bapak Ibu semuanya, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia, Masjid Bani Umar, dalam rangka mengikuti kajian duha di hari Ahad ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur fil khari wal barokah, yang paling utama kelak ketika sudah tiba saatnya kita mendapatkan husnul khotimah, dan tempat yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sengaja kajian pada hari ini saya beri tema menyingkap tabir untuk menggapai kenikmatan atau kehidupan yang hakiki. Dengan tema tersebut saya berharap kelak di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala benar-benar membukakan jalan untuk Bapak Ibu semua menuju kehidupan yang hakiki, menuju kepada kenikmatan yang abadi dan hakiki, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata menyingkap tabir. Kalau dikatakan menyingkap tabir, maka tabir inilah yang bisa menghalangi sampainya seseorang kepada kehidupan yang hakiki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktukum amroini." Aku tinggalkan untuk kalian semua, kita umat Islam Bapak Ibu, dua hal. In tamassaktum bihima, manakala kita semua umat Islam mau berpegang teguh terhadap dua hal ini, lan tadillu, sampai kapanpun tidak akan pernah tersesat. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, dua hal ini harus kita fahami. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai alat untuk membuka tabir. Oleh karena itu Al-Quran tidak cukup hanya dibaca. Al-Quran tidak cukup dikhatamkan dengan waktu yang telah ditargetkan. Akan tetapi Al-Quran perlu dikaji dengan baik
supaya kita menemukan tabir mana yang harus kita singkap sehingga kita tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupan yang bersifat sementara ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta sebegitu luasnya. Kalau saya boleh tanya, langit itu warnanya apa Bapak Ibu? Kita bilang warnanya biru. Kalau saya tanya, gunung itu warnanya apa? Biru juga kan? Begitu kita berada pada posisi yang sebenarnya dekat dengan gunung, warnanya apa? Biru bukan? Bukan kan? Berarti warna biru itu hanya sekedar kemampuan batas mata kita memandang sesuatu. Langit yang begitu luas dengan berbagai macam planet yang diciptakan oleh Allah, entah itu mataharinya, entah itu bulannya, entah itu bintang-bintang yang bertaburan di angkasa, sebegitu luasnya. Ternyata yang menjadi fokus terhalangnya tabir bagi manusia adalah sebuah benda yang namanya bumi. Bisa nggak Bapak Ibu mengelilingi bumi? Bisa nggak? Tentu jawabannya bisa. Entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, tergantung sarana yang dipakai. Artinya ketika kita mengelilingi bumi ini ada kemampuan. Berbagai macam pemandangan yang bisa kita nikmati. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, sebuah keindahan yang begitu menawan bagi kita manusia oleh Allah dinyatakan di dalam Al-Quran. Ayo kita singkap hal ini Bapak Ibu. I'lamu, ketahuilah. Kalau dibilang kata Allah i'lamu, ketahuilah, artinya ayo kita buka mata, ayo kita buka telinga, ayo kita buka hati, ayo kita buka akal pikiran, supaya kita mendapatkan inti dari firman Allah. I'lamu, ketahui, annamal hayatud dunya, yang namanya kehidupan duniawi ini Bapak Ibu, yang dianggap sangat menawan, yang dianggap sangat menjanjikan, yang dianggap segala-galanya ada di bumi ini, ternyata kata Allah hanyalah laibun, sebuah mainan. Tentu Bapak Ibu punya anak kan di rumah? Anak itu senang melakukan apa di rumah ketika masih anak-anak? Bermain. Yang dilakukan apa? Mainan. Maka di rumah yang punya anak banyak mainan. Selesai bermain, mainan itu ditinggalkan atau dibawa oleh si anak itu Bapak Ibu. Ditinggalkan. Apakah ketika anak bermain-main mainan itu ada tujuan enggak? Tidak ada. Oleh karena itu dunia itu hanya sekedar permainan, sekedar mainan yang dilakukan tanpa ada tujuan, hanya buang-buang waktu. Itu yang pertama, catatan dari Allah. Kehidupan dunia ini hanya laib. Walahun, kalau saya artikan secara bebas, lahun itu
ibarat balon ditiup, isinya apa Bapak Ibu? Udara kan? Ada benda lain nggak kira-kira? Nggak ada, kosong kan? Lahwun, artinya sesuatu yang tidak ada nilainya. Oleh karena itu, ayo kita singkap, apa sih sebenarnya hakikat dunia ini? Apakah perlu kita pertahankan atau tidak? Wazinatun, kehidupan dunia itu hanya sekedar hiasan. Kalau dibilang sebuah hiasan, ibu-ibu punya perhiasan. Apakah kira-kira setiap hari ibu pakai perhiasan? Bu, setiap hari pakai perhiasan enggak? Ke kamar mandi pakai perhiasan, buang hajat pakai perhiasan, ke pasar pakai perhiasan. Apakah begitu? Tidak kan? Pasti akan kita letakkan, akan kita simpan, akan kita tinggal. Tapi itu sesuatu yang menarik bagi manusia. Maka kata Allah dikatakan wa tafakhurum bainakum, karena dunia itu dianggap sebuah hiasan, dianggap sebuah perhiasan, maka banyak di antara manusia yang berbangga-banggaan tentang masalah harta yang dimilikinya. Wa takatsurum fil amwal wal aulad. Oh, seneng banget. Kalau saya tanya, Bapak Ibu seneng banyak harta atau sedikit harta? Seneng jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Orang kaya Pak ya? Demen kan? Punya mobil, tidak punya mobil, enak yang mana? Punya mobil. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kita. Punya rumah cakep, bangga. Punya mobil baru, elek, bangga. Punya anak, bangga. Punya anak lulus kuliah di fakultas ini, bangga. Punya banyak anak, bangga. Semua itu menjadi sebuah kebanggaan Bapak Ibu rahimakumullah. Dan perlu diingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah difirmankan tadi itu kamasali goisin, persis seperti hujan. Kalau hujan turun, kira-kira para petani itu girang apa tidak Bapak Ibu? Senang apa tidak? Senang kan? Kenapa senang? Ajabal kufar, begitu hujan turun, para petani senang banget karena tanaman yang ditanam oleh petani akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan. Begitu seorang petani menanam padi, kira-kira ada batas umurnya enggak sih Bapak Ibu nanam padi itu? Begitu ditanam, tumbuh, kemudian terus daunnya menghijau, terus lama-kelamaan padinya menjadi kuning. Begitu sudah menjadi kuning, apa yang dilakukan oleh petani? Dipanen. Kalau sudah dipanen, apakah padinya atau semua batangnya yang dipanen? Hanya padinya. Akhirnya padi itu tidak abadi. Padinya dibawa ke rumah, kemudian diseleb jadi beras, dimasak, dimakan. Masih ada nggak padinya? Masih ada nggak padinya? Nggak ada. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Seseorang yang mempunyai kebanggaan yang bersifat duniawi ini ternyata sifatnya hanya sementara. Syukur alhamdulillah, kita oleh Allah dijadikan orang yang berkecukupan.
mempunyai harta yang melimpah, apakah itu abadi? Tidak akan pernah, Bapak Ibu rahimakumullah. Taruhlah ada seorang pengusaha kaya meninggal dunia, rumah megah, mobil mewah, anaknya sukses, sudah punya pekerjaan tersendiri, punya jabatan ini dan itu, bangga orang tua. Begitu hal itu terjadi, kematian menimpa seseorang tersebut, apakah hal-hal yang dibanggakan itu dibawa? Bapak Ibu punya mobil yang mahal, kemudian terus kita meninggal dunia, apakah jenazah kita ketika diantar ke kuburan menggunakan mobil mewah itu? Menggunakan apa Bapak Ibu? Ambulan. Kalau ambulan tidak ada, apa yang dipakai? Bak terbuka. Bak terbuka tidak ada, apa yang dilakukan? Dipikul, dipanggul. Itulah kehidupan duniawi. Mobil ikut mengantar ke pemakaman. Siapa yang naiki mobil itu? Kita yang sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang kita tinggalkan? Apakah istri atau suami, apakah anak, apakah cucu, apakah menantu? Tentu itulah yang naik mobil tersebut. Sampai di pemakaman, kita dimasukkan ke liang lahat, papan ditutup satu persatu, sinar tidak lagi masuk, udara tidak lagi masuk, udah rapet, tanahnya diturunkan, lalu diinjak-injak, dipadatkan. Kita berada di liang lahat, ada yang nemeni nggak? Nggak ada, Bapak Ibu ya? Nggak ada yang nemeni. Itulah yang kata kuburan ana baitul wahdah. Aku rumah yang akan dihuni oleh seseorang sendirian, tidak ada kawan. Nah, kalau sudah demikian keadaannya Bapak Ibu rahimakumullah, istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, mobil yang kita bangga-banggakan, akhirnya pulang ke rumah, kita tinggal sendirian berada di alam kuburnya. Apa yang kita dapatkan ketika kita sudah berada di alam kubur? Ini yang harus kita jawab Bapak Ibu rahimakumullah. Maka karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awalu manzilin. Kuburan adalah pos yang pertama min manazil akhirah. Dari pos-pos yang akan disediakan oleh Allah di akhirat nanti. Mudah di alam kuburnya, ke depan semakin mudah kata Nabi. Di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, ke depan nikmat yang lebih besar, artinya surga akan didapat. Sulit di alam kubur, ke depannya semakin sulit. Di alam kubur dapat siksa kubur, kedepannya siksa neraka teramat pedih. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu Allah menyampaikan hal-hal tersebut supaya apa? Supaya kita bisa menyingkap bahwasanya yang namanya kehidupan dunia ini, Bapak Ibu rahimakumullah, sifatnya hanya sementara. Begitu kita sudah masuk ke alam kubur, awal dari masuk pintu akhirat, wa fil akhirati adzabun syadidun, bagi orang yang terpesona dengan kehidupan duniawi, dia berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki, dia berbangga-bangga dengan anak yang sukses, berbangga-bangga dengan anaknya yang telah memiliki sebuah sesuatu yang sangat diidamkan. Kita merasa bangga.
lupa bahwa dunia itu harus digunakan untuk kepentingan akhirat. Maka Nabi bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk akhirat. Lah kalau seseorang punya ladang, maka orang tersebut harus bersusah payah. Untuk apa? Menanam ladang tersebut yang sekiranya bisa dinikmati. Kapan dinikmatinya? Setelah dia memanen. Ketika kita hidup di dunia, ayo kita nikmati. Maka kenikmatan yang abadi adalah nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma mal aish, ya Allah, tidaklah yang namanya kehidupan itu illa aisyul akhirah, kecuali kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang ada di akhirat. Kenapa Allah mengatakan demikian Bapak Ibu rahimakumullah, wa fil akhirati adzabun syadid? Karena bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kehidupan duniawi untuk mencari ridha Allah. Maka sebaliknya Allah berfirman, wa maghfiratun wa ridwan. Di samping sisi Allah menceritakan di akhirat ada siksa teramat pedih, lalu Allah berfirman, wa maghfiratun wa ridwan. Ada ampunan Allah, ada ridho Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang faham betul bahwa kehidupan duniawi ini adalah ladang yang perlu kita manfaatkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Dan perlu kita fahami juga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu hanya sekedar harta kekayaan yang sifatnya menipu. Kalau sudah tertipu, kira-kira enak gak Bapak Ibu rahimakumullah? Tidak enak. Kita ditipu oleh seseorang. Ini maaf-maaf, sekedar pengalaman. Saya ditipu oleh seseorang. Dia kirim WA ke saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya sedang perlu banget Pak Haji. Ada apa ya Pak Haji? Saya kenal banget dengan orang yang kirim WA itu, karena namanya itu dia cakep banget. Saya kenal banget. Saya sedang butuh uang 1.500.000. Bisa nggak ditransfer? Insya Allah. Saya hubungi istrinya. Ibu, nomor Bapak apakah bermasalah? Tidak Pak Ustadz. Ya sudah, saya transfer 1,5 juta. Ternyata orang menipu saya, mengatasnamakan jamaah saya, yang mana jamaah tersebut orang kaya raya. Mana mungkin dia pinjam uang ke saya? Kira-kira kalau ditipu begitu, seneng apa tidak sih Bapak Ibu? Nggak seneng kan? Rasanya tidak nyaman. Nah, sekarang kita punya kekayaan. Begitu kita meninggal dunia, justru kekayaan itu menjadikan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Ketika, maaf nih Bapak Ibu, roh mau dicabut, semuanya nih kita, nggak mungkin tidak terjadi, pasti. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma rozaqnakum. Cobalah kalian infakkan apa saja yang kami berikan kepada kalian. Bapak Ibu dikasih panjang umur, rezeki bukan? Diinfakkan untuk apa? Datang ke Masjid Bani Umar untuk mengikuti kajian duha di hari Ahad.
Bapak Ibu dikasih kesehatan, dimanfaatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Dikasih harta benda, bukan hanya dinikmati untuk diri sendiri, tapi masih ingat kepada orang lain. Jadi wujudnya banyak banget apa saja yang telah diberikan oleh Allah. Anfiku, infakkan, min qabli ayatia ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Sebelum, Bapak Ibu. Artinya roh ini sudah berada di tangan malaikat Israel, segera dicabut. Begitu roh mau dicabut, fayaqula, sayang, orang yang mau meninggal ini suaranya tidak terdengar oleh kita. Dia ngomong, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tolong dong kematian ini ditunda sebentar saja. Mau ngapain? Fa asaddaqo, aku ingin bersedekah. Kenapa orang ini ngomong? Karena ketika roh mau dicabut, nanti kita semua akan mengalami. Ada di depan gambaran kita itu tempat yang enak atau tidak. Punya harta tidak pernah diinfakkan. Punya harta tidak pernah disedekahkan. Punya kesehatan tidak pernah takarub kepada Allah. Dikasih panjang umur tidak pernah dekat kepada Allah. Semua nanti akan ditampakkan oleh Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, akibat apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah digunakan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka dia ngomong, ya Allah, tolong dong dipending kematian sebentar saja, saya ingin bersedekah. Bersedekah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu banyak harta. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kejar, segera cari maghfirah Allah. Bapak Ibu, maghfirah itu artinya apa sih? Pernah nggak Bapak beristighfar? Pernah nggak Ibu beristighfar? Tentu dong. Untuk apa? Mencari maghfirah Allah. Apa artinya maghfirah? Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini ada HP. Kelihatan nggak HP-nya? Anggap aja kelihatan Bapak Ibu ya. Ini tisu. Ditutup. HP-nya kelihatan apa tidak? Tidak. Bapak Ibu tidak mungkin lepas dari dosa. Bagaimana dosa ini jangan sampai berakibat fatal untuk kita? Segeralah minta maghfirah kepada Allah. Arti maghfirah itu Allah akan menutup dosa kita. Tutup tuh. Kalau sudah ditutup, Allah tidak akan pernah membuka kembali. Nanti di akhirat, dosa ini tetap ada, tapi Allah tidak akan pernah mau mengungkit kembali dosa-dosa yang sudah ditipek oleh Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sering-seringlah senantiasa beristighfar. Kenapa harus begitu? Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia pasti berdosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat. Minimal ketika seseorang bertaubat itu beristighfar.
Namun, nih namunnya, jika bapak ibu mau memanfaatkan kesempatan mumpung masih sehat, mumpung masih ada umur, kata Nabi, ma min rajulin, tidak ada seseorang yaknibu dzamban yang mempunyai dosa, summa yatatoharu, lalu dia bersuci, summa yakumu, dia bangkit, fayusalli, lalu melaksanakan sholat, rok'ataini au arba'an, baik itu 2 rakaat atau 4 rakaat, summa yastaghfirullah, lalu ia beristighfar kepada Allah, illa ghufirolah, Allah akan mengampuni dosa orang ini. Kalau sudah Allah memberikan maghfirah, maka dosa itu ditutup oleh Allah dengan cara apa? Melaksanakan sholat taubah, atau orang bilang sholat awabin. Sholat awabin itu bisa bapak ibu kerjakan 2 rakaat, bisa dikerjakan 4 rakaat. Waktunya kapan? Makrunatan, boleh beriringan dengan sholat fardu, au ghairu makrunatin, atau di luar sholat fardu. Umpama nih, habis sholat ba'diyah zuhur, bapak ibu sholat taubah 2 rakaat minimal, atau 4 rakaat, itu namanya makrunatan. Yang tidak beriringan dengan sholat fardu, nih waktu duha, bapak ibu sholat 2 rakaat, sholat taubah 2 rakaat, lalu beristighfar, bapak ibu dosanya ditutup oleh Allah. Itu namanya maghfirah. Ada yang lebih dahsyat lagi daripada maghfirah. Apa itu bapak ibu? Afun, ampunan. Maghfirah tadi dosa kita ditutup. Kalau afun, ibarat kertas ditulis pakai pensil, supaya tulisan itu hilang, diapakan bapak ibu? Dihapus menggunakan setip, kan gitu kan? Dihapus. Kira-kira tulisannya masih ada nggak? Nggak ada. Kalau tulisan salah kemudian ditipek, masih ada nggak tulisannya? Tidak ada. Maka yang paling tepat bukan maghfirah itu yang kita kejar, tapi adalah afun, sehingga dosa kita dihapus oleh Allah. Maghfirah tetap kita kerjakan, salat taubah kita kerjakan, beristighfar tetap kita kerjakan, tapi afun harus kita kejar. Bapak ibu rahimakumullah, ikuti doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, isi doanya, Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, aku minta maaf. Afun jadi maaf. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Afiat itu bapak ibu rahimakumullah bukan berbentuk kesehatan saja. Semua kebaikan, rizki, apa saja itu terus oleh Allah dilancarkan dan diabadikan. Itu namanya afiah. Maka karena itu doa ini tolong ayo kita kerjakan. Bunyinya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Dah, itu kita baca. Ada lagi enggak doa yang lain? Sayyidatuna Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika bulan suci Ramadan bertanya, "Ya Rasul,
Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat Lailatul Qadar? Apa kata Nabi? Quli, kamu baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afa, demen banget ngasih maaf. Fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Maka setiap selesai doa, tolong dua doa ini jangan ditinggal. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Kalau bacanya sendirian, kalau jadi imam maka mengucapkannya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Cakep. Kan nggak susah. Kenapa kita tinggalkan? Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang harus kita cari. Maghfirah Allah, kemudian afun Allah. Kalau sudah demikian Bapak Ibu rahimakumullah, nih maaf. Tadi saya cerita tentang masalah berinfak tidak harus menunggu kaya. Carilah maghfirah Allah, carilah surga Allah. Luasnya surga itu melebihi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang mau berinfak dikala dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan melarat, dalam keadaan sempit, tetap saja dia mau berinfak. Itu yang pertama. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Kalau kita ingin mencapai kehidupan yang hakiki tadi itu, dunia sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Allah. Maka oleh Allah dikatakan, ayo dunia ini jangan kita simpan, harta benda jangan kita simpan, ayo kita infakkan. Dan yang kedua, wal kadziminal ghaidha, harus mau nahan marah. Nahan marah itu sulit apa gampang sih Bapak Ibu? Bu, Pak, susah apa mudah? Mudah Pak ya? Oke, saya kasih contoh. Marah itu ibaratnya tikus. Ibarat tikus. Contoh saja Bapak Ibu ya, tikus. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas ini. Lalu kita tutup. Tikus ini anteng ada di dalamnya atau dia berontak mau keluar? Berontak mau keluar. Nah, wal kadziminal ghaidha, ayo ketika kita marah, tahan. Marahnya masih ada enggak? Rasa marah masih ada enggak? Masih, tapi ditahan. Apakah marah itu dilarang? Tidak. Tapi marah itu harus terkontrol.
Nabi saja juga marah kok, tapi marahnya harus terkontrol. Maka orang yang akan menempati surga adalah orang wal kadziminal ghaidha, orang yang bisa menahan marah. Marah tetap bergejolak. Jangan dah. Kayak apa di berita di TV itu? Ada seorang adik membunuh kakak iparnya karena marah. Ada seorang anak membunuh ayahnya karena marah, minta sesuatu tidak dituruti, akhirnya marah, ayahnya dibunuh. Kenapa? Karena tidak bisa menahan marah. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang mau memberi maaf. Bukan minta maaf loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada orang punya salah kepada Bapak Ibu. Terus kita ngomong, selama dia tidak ke rumah saya minta maaf, saya tidak akan pernah memaafkan kesalahan dia. Ada nggak yang begitu? Ada nggak Bapak Ibu? Orang yang seperti ini nggak bisa masuk surga Bapak Ibu. Nggak bisa. Kenapa? Dia telah melampaui kewenangan Allah. Allah yang maha pencipta alam semesta ini, Allah yang maha pengampun, gampang banget memaafkan dosa hambanya. Sampai-sampai kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Ada seseorang nih mau mati, dia bertobat minta ampun banget. 1 jam berikutnya mati. Allah menerima tobatnya. Lu kok ada manusia mengatakan tidak ada maaf bagimu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan. Ini namanya melampaui kapasitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, inilah yang harus kita singkap semuanya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sebuah kehidupan yang hakiki, mendapatkan kenikmatan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang telah difirmankan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Apa kata salah seorang pengarang kitab Al-Hikam? Kitab Al-Hikam itu kajian orang tasawuf. 50 tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika saya usia 14 tahun, itu saya sudah ngaji kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Lau annaka la tasilu ilaihi, kalau seandainya kamu tidak akan sampai ke hadirat Allah illa ba'da fana'i masawika wa mawida'awika lam tasil ilaihi abadan. Kalau kalian tidak bisa menghapus dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan, dosa-dosa keangkuhan, kesombongan yang kita lakukan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maaf. Muslim, non-muslim meninggal dunia, rohnya dibawa kemana Bapak Ibu? Rohnya dibawa kemana? Semua ke hadirat Allah. Ada yang nyampe, ada yang tidak nyampe. Kalau rohnya non muslim, maaf, kalau ada istilah mukmin, tentu ada istilah kafir. Sekarang orang Islam ingin merubah kata kafir dengan istilah non muslim. Bener apa salah? Non muslim lawannya muslim, mukmin lawannya kafir. Kan begitu? Kafir itu artinya orang yang menutup hati, tidak menerima keimanan kepada Allah. Petani
disebut kafir. Makanya di dalam ayat tadi dikatakan Bapak Ibu rahimakumullah, ajabal kufar. Hujan yang turun itu membikin para petani merasa senang. Kenapa petani disebut kufar? Kufar itu jamak daripada kafir. Petani itu kalau tandur, kalau nanam, terus bijinya dimasukkan lalu ditutup. Maka menutup itu namanya kafir. Bapak Ibu membuka hati, mempercayai adanya Allah, itu namanya mukmin. Ada orang menutup hati, tidak menerima kepercayaan kepada Allah, namanya kafir. Jadi jangan tersinggung kalau disebut kafir. Bapak Ibu, kalau menurut orang Kristen disebut apa? Ayo, Pak, kita kalau menurut orang-orang non-Muslim, terutama orang Kristen, kita disebut apa? Domba yang tersesat. Ibu, mau nggak dibilang domba yang tersesat? Pernah nggak kita protes? Orang non-Muslim, orang Kristen, jangan panggil domba dong saya. Ganti aja kambing gitu. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa? Kok ada orang Islam sendiri mau merubah nama kafir itu menjadi non-Muslim? Padahal istilah kafir itu bukan manusia. Yang membuat istilah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh nggak diganti? Qul ya ghairul muslimun. Boleh nggak? Ya boleh. Kan gitu kan? Itu. Kalau begitu siapa yang dimaksud orang kafir? Semua orang, apapun agamanya, yang tidak mempercayai adanya Allah, itu namanya kafir. Itu sebutan yang paling mulia bagi mereka. Nah, ini rohnya nih Bu ya. Rohnya orang mukmin naik ke hadirat Allah. Rohnya orang kafir naik ke hadirat Allah. Apakah yang muslim ini bisa tembus ke hadirat Allah? Bisa jadi bisa, bisa jadi tidak bisa. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi, yaitu dosa. Dosa kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Gampang banget. Tapi dosa kepada manusia ini teramat berat. Dan orang yang paling berat susah masuk surga adalah orang yang melampaui kapasitas Allah, tidak mau memberi maaf kepada orang yang salah kepada kita. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ayo kita pasang hati kita. Untuk apa? Ya Allah, semua kesalahan orang terhadap diri saya maafkan ya Allah. Allah itu girang banget Bapak Ibu rahimakumullah. Saking senangnya, maka Bapak Ibu oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Uiddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa salah satu diantaranya wal afina aninnas, mau memberi maaf. Memberi maaf tidak harus memberitahu kepada orang yang salah kepada kita. Itulah orang Islam. Legowo Bapak Ibu rahimakumullah. Oke, kembali kepada menyingkap tabir. Dunia sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Allah. Hanya sekedar mainan, hanya sekedar pepesan kosong, hanya sekedar berbangga-banggaan, dan itu semua akan lenyap, tidak akan sampai ke liang lahat kita. Mobil yang mewah, rumah yang kita sukai, kita demeni, kita bangga-banggakan, nggak ikut ke pemakaman kita, kita tinggal. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma mal aish illa aishul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya
adalah kehidupan yang di akhirat nanti. Tinggal kita bisa mengartikan ad-dunya zailun, dunia bakal lenyap, wal akhiratu daimun bakin, wa huwa aisyul haqiqi, wa huwa an-naimul haqiqi. Dunia bakal lenyap, akhirat akan langgeng, selamanya tidak akan lenyap. Itulah kehidupan yang hakiki dan kenikmatan yang hakiki. Saya yakin Bapak Ibu semua akan menikmati kenikmatan yang hakiki, yaitu kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah lenyap. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dia akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Betapa nikmatnya siksaan api neraka, dan itu tidak akan pernah lenyap Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ada solusi yang perlu kita lakukan menghadapi kehidupan dunia ini Bapak Ibu rahimakumullah. Hanya ada dua. Yang pertama, ayo kita zuhud. Pernah dengar Bapak Ibu istilah zuhud? Pernah ya? Zuhud itu apa sih sebetulnya? Kenapa? Berpaling dari keduniaan. Maka karena itu yang dimaksud zuhud, pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tinggalkan semua perbuatan yang tidak membawa manfaat untuk di akhirat. Bapak Ibu duduk bersimpu begini, lelah apa tidak? Lelah apa tidak? Jenuh apa tidak? Pantatnya nyut-nyutan enggak? Kepalanya gatel enggak? Biasanya kalau ngaji mah begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada manfaatnya. Coba kita di pos kamling, ceplak main kartu. Enak nggak kira-kira? Enak kan? Pernah? ceplak, nggak ada manfaatnya. Maka hal-hal seperti itu ayo ditinggalkan. Ini namanya zuhud. Hidupnya maaf Bapak Ibu, setiap hari tidak pernah lepas dari ini. Nah, gak pernah lepas kan? Tidur deket HP, bangun tidur megang HP. Mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, ke masjid juga pegang HP, lagi ngaji pun selfie pakai HP. Kenapa Bapak Ibu? Lihat dulu ada manfaatnya enggak? Kalau hanya main game online, kan gitu, melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu tidak zuhud. Maka ayo, yang pertama zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kita tinggalkan bentuk apapun yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Maka kita orang Islam itu pandai memilih, pandai memilah mana yang perlu, mana yang tidak. Yang kedua, harus warok. Apa arti warok? Tarku ma la takhafu dororohu fil akhirah. Meninggalkan segala hal yang sekiranya berdampak buruk nanti di akhirat. Ibu, ngerumpi itu enak enggak? Pak, ngerumpi itu enak enggak? Ngomongin kejelekan orang itu enak enggak? Enak. Enak banget, kan gitu. Nah, keenakan ini kira-kira membawa dampak buruk nggak di akhirat? Kalau membawa dampak buruk, jangan dilakukan. Kan begitu.
Maka karena itu zuhud dan waro ini harus menjadi perhatian kita. Zuhud meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi nilai manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Sedangkan waro meninggalkan sesuatu yang sekiranya berdampak buruk dan membahayakan diri kita untuk di akhirat nanti. Jika dua hal ini dapat kita lakukan, insya Allah hidup itu enak. Silahkan banyak harta, silahkan punya kekayaan yang luar biasa, tapi bisa nggak hal ini nanti di akhirat membawa manfaat? Bapak Ibu kenal nggak dengan seorang Chinese mu'alaf, orang kaya raya yang diislamkan oleh Buya Hamka? Kenal nggak namanya siapa? Bapak Yusuf Hamka. Dia orang kaya. Dia ingin membangun 1000 masjid. Bapak kenal nggak dengan seseorang mu'alaf, Koh Stephen? Dulunya pendeta di dekat Masjid Istiqlal. Kemudian dia sering datang ke Masjid Istiqlal, ingin bergabung sholat zuhur, sholat asar, padahal dia pendeta. Lama kelamaan beliau merasa nyaman, dia kaji tentang Islam, dia keluar dari agamanya dan pindah menjadi seorang mu'alaf. Sekarang ini bukan main Bapak Ibu rahimakumullah, kalah dengan kita. Kita tuh kalah dengan beliau. Rumahnya harga sekian miliar dijual untuk apa? Kepentingan dakwah. Ada nggak di antara kita mau jual rumah untuk dakwah? Pak Yusuf Hamka itu membuat masjid di mana-mana. Kekayaan yang dia miliki itu akan bermanfaat di akhirat. Bapak Ibu nih jujur nih, kalau ketika maaf saya nggak nyindir, nggak nyindir. Kalau ada orang non muslim sedekah 1 miliar, kira-kira diterima nggak oleh Allah? Baik nggak menurut Allah? Pak, orang non muslim sedekah untuk pembangunan masjid 1 miliar, baik nggak? Baik. Kita bilang baik nggak? Baik. Allah bilang baik nggak? Baik. Tapi ada manfaatnya nggak bagi dia? Tidak ada manfaatnya karena tidak didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin niat mau bersedekah, niat mau bersedekah, dapat pahala nggak? Dapat, baru niat. Orang mukmin bersedekah 2.000 rupiah, dapat pahala nggak? Lebih besar mana pahalanya yang 1 miliar tadi itu dengan yang 2.000 yang tadi itu? 2.000 kan? Itulah yang dipilih oleh orang Islam. Makanya kotak amal isinya kebanyakan 2.000. Kenapa? Karena sudah berpahala. Kan gitu Bapak Ibu ya. Salahnya kita, apakah bisa kira-kira harta yang kita miliki memberi manfaat? Kalau tidak, ayo kita zuhud. Apa artinya zuhud? Jangan hanya menyimpan harta kekayaan, bangga dengan kekayaan yang kita miliki, tapi tidak memberikan dampak positif nanti di akhiratnya. Itu belum zuhud. Waktu yang kita miliki hanya sekedar isi sesuatu yang tidak bermanfaat, kita melakukan sesuatu yang justru membahayakan, itu namanya tidak warok. Maka dua hal ini kunci untuk mencapai kehidupan yang hakiki. Ayo dunia tetap kita kejar, ayo bahagia dunia tetap kita peroleh, karena Islam mempunyai asas keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Klimaknya wa qina adzabannar. Jangan hidup di dunia sengsara, jangan hidup di akhirat sengsara. Karena di dunia ada neraka dunia, di akhirat ada neraka akhirat. Itulah
prinsip di dalam Islam. Ketika kita dijadikan oleh Allah menjadi orang kaya, syukur alhamdulillah, berikan manfaat untuk diri kita dan umat manusia dari kekayaan. Dijadikan orang miskin, jangan kita terlalu hubbud dunia, karena boleh jadi ketika seseorang oleh Allah rizkinya dibatasi jadi orang miskin, Allah berkeinginan, berkehendak memasukkan dia ke dalam surga. Contohnya siapa Bapak Ibu? Ada salah seorang sahabat Nabi, miskin banget. Konon kabarnya kalau mau sholat gantian pakaian dengan istrinya. Siapa? Sa'labah kan? Kita kenal. Apa dia minta kepada Nabi, ya Rasul? Saya sudah lelah jadi orang miskin. Saya sudah capek jadi orang miskin. Saya ingin berkecukupan. Kata Nabi, Sa'labah, sabarlah. Udah gak kuat ya Rasul. Padahal Allah sudah merencanakan Sa'labah sebagai penghuni surga dengan kemiskinan yang diberikan. Tapi gak kuat membawa kemiskinan. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma barik li Sa'labah, ya Allah, berkahi untuk Sa'labah. Akhirnya doa Nabi diijabah. Sa'labah dikasih 2 ekor domba, jantan dan betina. Kebetulan dua-duanya sama ganjennya. Yang jantan ganjen, yang betina ganjen. Akhirnya beranak mulu. Banyak tuh domba-dombanya. Jadilah orang kaya. Tapi dia tidak kuat jadi orang kaya. Ketika diminta mengeluarkan zakat hasil peternakannya, Sa'labah merasa hubbud dunia, demen banget terhadap dunia, berat untuk mengeluarkan zakatnya. Akhirnya ketika ditegur oleh Nabi, Sa'labah keluarkan zakatnya. Sa'labah berpikir, dari 2 ekor domba sekarang sudah sekian banyaknya, enak aja aku keluarkan zakat. Diambilkanlah domba yang kurus, kering, disampaikan kepada Nabi. Nabi menolak. Apa kata Sa'labah? Kalau Nabi menolak, masih ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, terimalah zakat saya. Kata Abu Bakar, sampaikan kepada Rasul. Bukan untuk Rasul sebetulnya, oleh Nabi tentu akan dibagikan kepada fuqara. Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Sa'labah, Rasul menolak Abu Bakar. Oh ya udah kalau gitu aku ogah juga. Kata Sa'labah, masih ada Umar. Sampailah kepada Umar. Kata Umar, Sa'labah kasih kepada Rasul. Ya Umar, Rasul nggak mau, nggak tahu tuh, heran saya. Oh gitu ya, iya tunggu ya. Umar masuk, ngambil pedang, mau dipenggal tuh kepalanya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ngacir, dia keluar dari kota Madinah. Dia bawa ribuan domba-dombanya menyeberangi gurun pasir. Di sana keterjang badai pasir. Sa'labah mati, dombanya semuanya mati. Sa'labah mati su'ul khotimah gara-gara harta kekayaan yang dimiliki. Inilah yang saya maksudkan dengan kajian kita. Ayo kita menyingkap tabir untuk mencapai kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang akhirat. Bagaimanapun kita hidup ini hanya terbatas, tidak mungkin hidup selamanya. Kalau saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, mau enggak? Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, apa bacanya? Amin. Kan itu kan? Seneng gak didoakan panjang umur? Mudah-mudahan sampai 300 tahun. Gak ada yang ngomong amin kan? Kalau begitu kematian itu sangat diperlukan. Kalau memang perlu, ayo kita jadi orang mukmin yang cerdas. Ciri orang mukmin yang cerdas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat Ansor, ya Rasul, manil mukmin akyas, orang mukmin yang cerdas yang bagaimana? Aksaruhum dzikron lil maut, orang yang senang, orang yang suka, orang yang sering mengingat kematian.
wa ahsanuhum isti'dadan qabla nuzulil maut, yang paling cakep persiapannya sebelum datang kematian. Ayo dunia yang bersifat sementara ini kita persiapkan untuk meraih sukses, kenikmatan yang hakiki di kehidupan akhirat nanti. Itulah Bapak Ibu rahimah.